Selamat datang kembali di video statistika, di mana sekarang kita akan membahas tentang distribusi sampling. Oke, berdasarkan buku Gerald Keller, chapter 5 dan 9. Oke. Yang pertama akan kita bahas adalah sampling. Jadi yang pertama kita harus mengingat, sekali lagi kita harus mengingat bahwa statistika atau statistics adalah tools atau alat untuk merubah data menjadi informasi. Tapi dari manakah data tersebut berasal, bagaimana data tersebut dikumpulkan, dan bagaimana kita memastikan bahwa data tersebut akurat, apakah datanya reliable, apakah ini bisa merepresentasikan populasi dari mana data tersebut diambil. Bagian ini akan mengeksplorasi isu-isu berikut. Baik, yang pertama adalah metode untuk mengumpulkan data. Ada banyak metode untuk mengumpulkan data untuk statistical analysis. 3 yang paling sering digunakan atau yang paling populer adalah observasi langsung. Jadi contohnya jumlah customer yang masuk ke dalam bank per jam. Eksperimen, contohnya adalah cara untuk menghasilkan hal-hal untuk meminimalisir cost atau biaya, dan survei. Jadi pertama kita masuk ke survei. Survei itu mengambil informasi dari orang-orang tertentu. Contohnya Gallup polls, pre-election polls atau polling sebelum election atau pemilu, dan ada marketing survey. Dan response rate-nya itu adalah parameter kunci dari sebuah survei. Jadi response rate adalah proporsi di mana orang-orang yang kita sebarkan survei itu menyelesaikan survei tersebut. Jadi survei itu bisa dilaksanakan melalui beberapa cara. Contohnya adalah personal interview, telepon interview, atau questionnaire yang dikerjakan sendiri oleh orang tersebut. Oke, yang pertama adalah desain questionnaire-nya. Oke, untuk melaksanakan survei itu ada banyak hal yang harus kita perhatikan dalam membuat kuesioner survei. Yang pertama adalah kuesionernya, pertanyaannya harus sesingkat mungkin. Kemudian pertanyaannya harus selain singkat juga simple, dan kata-katanya harus mudah dipahami, jadi clearly worded. Oke, mulai dengan demographic questions untuk mendapatkan untuk membantu responden menjadi lebih nyaman dalam menjawab pertanyaan. Dan seringkali gunakan yes no atau dichotomous, jadi pilihan jawabannya 2, atau MCQ, multiple choice questions. Jadi pilihan berganda. Jangan terlalu banyak pakai open-ended questions. Jadi ini bisa dipakai tapi jangan terlalu sering. Kemudian hindari leading questions. Leading questions adalah pertanyaan yang mengarah ke jawaban tertentu. Dan kita baiknya melakukan pretest kuesionernya ke orang lain yang jumlahnya sedikit. Jadi untuk mengetes saja. Dan kita harus memikirkan cara kita untuk menggunakan data yang dihasilkan dari kuesionernya. Oke. Jadi statistical inference atau inferensi statistika itu mempermudah kita untuk mengambil kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Jadi sampling itu seringkali dilakukan karena biaya ya. Jadi lebih murah untuk sampling pemirsa televisi sebanyak 1.000 orang daripada menanyakan kepada 100 juta pemirsa televisi atau penonton televisi. Oke. Dan praktikalitas. Jadi maksudnya crash test itu dilakukan berdasarkan sampling, bukan dilakukan untuk tiap mobil. Karena itu tidak praktikal. Selanjutnya, sample population dan target population haruslah sama dengan satu sama lain. Ada kemiripannya antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah adanya sampling plan atau perencanaan sampling.
yaitu metode atau prosedur untuk menspesifikasikan bagaimana sampel akan diambil dari populasi, dan kita akan memfokuskan perhatian kita kepada 3 metode ini, yaitu simple random sampling, stratified random sampling, dan cluster sampling. Jadi simple random sample itu adalah sampel yang dipilih di mana tiap possible sampel dengan ukuran yang sama itu bisa terpilih. Jadi misalnya mengambil 3 nama dari sebuah topi yang berisi nama-nama semua siswa di dalam kelas, itu adalah contoh simple random sample. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama untuk terpilih namanya. Ini contohnya, seorang income tax auditor harus mensampel 40 dari 1000 hasil yang kembali untuk diaudit. Ini contoh saja. Stratified random sampling itu digunakan atau didapatkan dengan memisahkan populasi menjadi set atau grup-grup tertentu atau strata dan mengambil sampel dari tiap strata. Jadi misalnya ini strata yang pertama adalah gender, ada laki-laki dan perempuan. Strata kedua adalah umur, jadi ada yang di bawah 20, 20 sama 30 dan seterusnya. Dan strata yang ketiga adalah pekerjaan. Jadi kita bisa mendapatkan informasi mengenai populasi dengan melakukan inferensi di dalam strata atau membuat komparasi atau perbandingan antar strata. Ya. Oke, setelah populasi di stratified atau dibuat stratanya atau dibuat kelompok-kelompoknya, kita bisa melakukan simple random sampling untuk menghasilkan sampel yang penuh atau sampel yang komplit. Jadi seandainya kita punya sumber daya yang cukup hanya untuk mengambil sampel sebanyak 400 orang secara total, kita baiknya mengambil 100 dari low income group. Jika sampling 1000 orang, maka kita hanya mengambil 50 dari high income group. Jadi proporsinya haruslah sama antara populasi dengan sampel yang kita nanti kita pilih. Gitu ya. Jadi proporsinya harus ini 25%, yang low income, yang 5% harus yang high income. Selanjutnya adalah cluster sampling, di mana simple random sample dari grup atau cluster elemen, di mana metode ini berguna ketika sulit untuk mengembangkan daftar lengkap dari population members atau member atau anggota dari populasi, atau ketika populasi, elemen-elemen populasi itu tersebar secara geografis. Selanjutnya adalah ukuran sampel. Jadi teknik numerikal untuk menentukan ukuran sampel itu akan kita jelaskan nanti, tapi sebaiknya yang kita inginkan adalah semakin besar jumlah atau ukuran sampel, maka semakin akurat juga perkiraan sampel tersebut. Jadi hasil inferensinya akan jauh lebih akurat jika sampel yang diambil lebih besar. Dan selanjutnya kita harus mulai memahami sampling dan non-sampling error. Jadi ada error atau kesalahan yang bisa terjadi ketika pengambilan sampel. Jadi ada 2 major type of error. Jadi ada tipe besar error, yaitu ada sampling error dan non-sampling error. Sampling error yang dimaksud adalah perbedaan antara sampel dan populasi yang terjadi hanya karena observasi yang terjadi di sampel yang dipilih tersebut. Hal ini, sampling error ini bisa dikurangi dengan cara meningkatkan jumlah sampel. Jadi semakin besar sampelnya, sampling error akan semakin kecil. Sementara non-sampling error itu lebih serius dan bisa terjadi karena kesalahan yang terjadi pada saat akuisisi data atau karena observasi sampelnya itu kurang sesuai. Jadi ada 3 jenis non-sampling error, ada error atau kesalahan dalam akuisisi data,
ada non-response error, ada selection bias. Oke. Menambah ukuran sampel untuk kasus ini tidak akan mengurangi error atau kesalahan ini. Jadi yang pertama kita bahas adalah error atau kesalahan dalam akuisisi data. Terjadi karena merecord atau merekam respons atau jawaban yang kurang tepat. Karena contohnya alat pengukurannya kurang akurat. Kemudian kesalahan yang terjadi karena transkripsinya salah atau kurang akuratnya recording data karena misinterpretasi nominalnya ya. Jadi misinterpretasi datanya. Kemudian ada respons yang tidak akurat karena pertanyaan mengenai hal-hal yang sensitif. Selanjutnya adalah non-response error atau error atau bias yang terjadi karena respons itu tidak diambil dari beberapa member. Contohnya, observasi sampel yang dikumpulkan mungkin tidak representatif untuk target populasi. Misalnya, ada sebagian elemen dari masyarakat yang tidak ditanyakan atau tidak ditargetkan untuk penelitian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, response rate itu adalah proporsi dan merupakan kunci proporsi orang-orang yang menjawab ya, orang yang menjawab atau menyelesaikan survei, dan itu adalah kunci dari parameter survei, dan ini membantu pemahaman terhadap validitas dari survei dan sumber non-response error. Dan selanjutnya selection bias terjadi ketika sampling plan-nya menyebabkan beberapa bagian dari populasi tidak bisa terpilih atau tidak terinklusikan terhadap sampel. Untuk bagian mengenai sampling distributions, bisa kita lanjutkan dan bisa kita pelajari dengan membaca dari slides yang sudah tersedia, yang bisa di-download di link yang tersedia di deskripsi video ini, atau juga tersedia di website Brown. Terima kasih. Dan sampai bertemu di video statistika selanjutnya.